warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai akun-akun dalam akuntansi. Akun berasal dari kata account yang juga berarti perkiraan. Harta, ya. Jadi akun yang pertama akan Ibu jelaskan adalah harta. Harta disebut juga dengan aset atau disebut juga dengan aktiva. Berasal dari bahasa Inggris assets. Nah, aktiva adalah harta yang menjadi sumber ekonomi perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Aktiva terbagi atas aktiva lancar atau current asset, kemudian aktiva tetap atau fixed asset, dan aktiva tidak berwujud atau intangible asset. Aktiva lancar. Aktiva lancar atau aset lancar adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang mudah dicairkan dalam bentuk uang. Jangka waktu pencairan tidak lebih dari 1 tahun. Kemudian aktiva lancar itu terdiri dari kas dengan nomor akun biasanya itu 101. Kemudian piutang dengan nomor akunnya 102. Kemudian asuransi dibayar di muka dengan nomor akun 103. Kemudian sewa dibayar di muka dengan nomor akun 104 dan perlengkapan untuk nomor akun 105. Kas adalah uang tunai yang dimiliki perusahaan dan ada di perusahaan maupun yang ada di bank. Kemudian piutang. Piutang adalah transaksi akuntansi yang mengurusi penagihan kepada konsumen atas barang atau layanan yang telah diberikan kepada konsumen tersebut. Beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka adalah beban yang telah dibayar di awal periode atau di periode sebelumnya. Contohnya, jika asuransi dibayar di tanggal 2 Desember 2019 untuk 6 bulan sebesar Rp600.000, berarti itu Rp100.000 per bulan. Berarti biaya asuransi tersebut untuk bulan Desember 2019 adalah Rp100.000 dan sisanya yang 5 bulan yaitu Rp500.000 itu untuk periode tahun 2020. Nah, itu disebut asuransi dibayar di muka. Selanjutnya perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang dimiliki perusahaan yang bersifat habis dipakai ataupun bisa dipakai berulang-ulang, yang bentuknya relatif kecil dan pada umumnya bertujuan untuk melengkapi kebutuhan bisnis perusahaan. Contoh perlengkapan adalah alat tulis kantor, mur baut untuk usaha bengkel, cairan pembersih untuk salon mobil, dan sebagainya. Selanjutnya adalah aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, aktiva tetap itu contohnya adalah peralatan dengan biasanya nomor akunnya adalah 121. Bisa berubah-ubah ya ini nomornya sesuai dengan yang digunakan di perusahaan. Kemudian 122 itu adalah akumulasi penyusutan peralatan. Kemudian 123 adalah untuk kendaraan. Kemudian nomor 124 adalah akumulasi penyusutan kendaraan. 125 untuk gedung, 126 untuk akumulasi penyusutan gedung, 127 untuk tanah. Nah, peralatan. Peralatan adalah barang-barang yang dipakai dalam kegiatan usaha atau untuk menunjang operasional perusahaan yang umur ekonomis atau masa pakainya lebih dari 1 periode akuntansi atau masa pakainya lebih dari 1 tahun. Contoh peralatan kantor yaitu komputer, meja kursi kantor, dan sedangkan contoh peralatan bengkel misalkan adalah kompresor, bor, alat
las listrik, dan lain-lain. Nah, aktiva tetap lainnya yaitu ada kendaraan, yaitu merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Kemudian ada mesin yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemudian ada bangunan, merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Selanjutnya adalah tanah. Adalah aktiva tetap berwujud yang diperoleh untuk operasi perusahaan yang mempunyai manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, serta tidak diperjualbelikan dalam kegiatan normal perusahaan. Nah, untuk akumulasi penyusutan, kecuali tanah ya, semua bentuk aset tetap atau aktiva tetap dikenai penyusutan atau depresiasi. Artinya, nilai aktiva tetap selain tanah, misalnya kendaraan, bangunan, mesin, berkurang nilainya seiring dengan realisasi masa umur pemanfaatannya sampai ketika masa guna itu habis. Nah, sampai ketika nilai masa guna itu habis, nilai aktiva kendaraan yang bersangkutan adalah 0. Jadi, bangunan yang baru dibeli atau baru dibangun pada tahun, misalkan dibangun pada tahun 2019, maka untuk 10 tahun yang akan datang pada tahun 2029, apakah masih sama kondisinya? Tentu tidak. Maka pasti setelah 5 tahun atau setelah 10 tahun pasti akan dibutuhkan perbaikan dan perawatan-perawatan lainnya. Mungkin ada yang sudah mulai rusak. Nah, ketika dibangun pada tahun 2019, itu misalkan nilai bangunannya 100 juta rupiah. Nah, 10 tahun yang akan datang nilainya belum tentu lagi 100 juta rupiah karena sudah banyak yang rusak misalkan ya. Nah, mungkin nilainya menjadi 80 juta gitu. Nah, pengurangan nilai ini yang disusutkan setiap tahun. Nah, ini cara penyusutannya nanti akan dipelajari di kelas 12. Jadi misalkan kalau penyusutannya berarti dari 100 juta menjadi 80 juta nilainya ya, maka 20 juta ini akan bisa dibagi rata selama 10 tahun. Berarti penyusutan per bulan adalah 20 juta dibagi 10, maka nilainya beban penyusutannya itu adalah 2 juta per bulan. Selanjutnya, aktiva tetap tidak berwujud. Nah, aktiva tetap tidak berwujud biasanya berbentuk hak-hak usaha yang dimiliki perusahaan. Antara lain yang pertama adalah lisensi, yaitu pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Contohnya Microsoft ya. Kalau kita sudah beli programnya, maka kita diperbolehkan menggunakan Microsoft. Itu memakai lisensi. Yang kedua adalah hak cipta. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan karena adanya hasil karya seni atau tulisan atau juga karya intelektual. Hanya pemilik hak cipta yang berhak untuk menyalin atau mengkopi suatu ciptaan. Contohnya adalah buku. Buku itu kita sebenarnya tidak boleh fotokopi. Yang berhak mengkopi atau memperbanyak adalah pemilik hak ciptanya. Kemudian ada hak eksplorasi dan eksploitasi. Ini adalah untuk hak kepada perusahaan pertambangan untuk usaha penggalian bahan tambang. Kemudian ada paten. Paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada penemu, misalkan obat. Jadi kalau kamu misalkan menemukan obat COVID, nah itu kamu daftarkan di Kementerian Perdagangan. Nah, nanti kamu dapat hak paten. Jadi yang lain nggak boleh memproduksi selain kamu, gitu ya. Kemudian ada namanya merek dagang. Merek dagang adalah nama atau simbol yang diasosiasikan dengan produk atau jasa. Misalkan kalau kamu lihat warna kuning, garis melengkung bulat M gitu ya. Nah, itu apa tuh? McD. Nah, itu
merek dagang, itu seperti simbol juga ya. Kemudian ada goodwill. Goodwill itu adalah nilai lebih pada suatu perusahaan atau merek. Nah, contohnya pasta gigi misalkan ya. Misalkan kalau pasta gigi yang punya nama baik di masyarakat, kalau misalkan Pepsodent, orang udah percaya gitu. Maka itu dia punya nama, punya goodwill ya. Nanti di laporan keuangannya dia punya goodwill senilai berapa miliar atau berapa triliun gitu. Jadi walaupun nanti berganti kepemilikan, merek Pepsodent itu sudah dipercaya oleh masyarakat gitu. Kemudian ada franchise atau waralaba, yaitu hak untuk menjual produk atau jasa. Misalkan apa ya, kalau franchise yang terbaru tuh kayaknya ada rumah makan tuh ya, rumah makan kalau misalkan rumah makan Padang yang sederhana gitu, itu franchise itu. Jadi kalau mau bikin usaha yang sudah terkenal dan dia bikin waralaba, kita bayar waralabanya. Nah itu ada nilainya juga.